Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersalawat kepada beliau, semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah lagi, langsung saja kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Habib Jamali SH MAG, dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu kami persilakan kepada beliau dengan segala hormat. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'ishu biha. Bapak Imam masjid yang saya hormati, masjid yang tertinggi di alam semesta. Betul Pak? Kenapa tertinggi? Aras ya. Baitul Aras. Baitul artinya rumah, Aras itu tertinggi ya. Rumah tertinggi di dunia. Bapak-bapak pengurus masjid serta jemaah yang saya hormati, pada malam hari ini judul kita tentang memilih pemimpin ya. Memilih pemimpin. Jadi kajiannya dalam Islam, kajian memilih pemimpin itu ada satu kitab fikih karangan Al-Mawardi. Nama kitab fikihnya Fikih As-Siyasah, artinya fikih politik. Jadi Islam itu juga mengajarkan tentang berpolitik, artinya bagaimana menyelenggarakan kekuasaan, bagaimana memilih pemimpin. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, memilih pemimpin itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memilih pemimpin. Sebagaimana kita ketahui bahwa bumi kita ini sudah berumur 5 miliar tahun. Ketika dia 1 miliar tahun, menurut kajian bumi dan antariksa, waktu bumi kita berumur 1 miliar tahun, waktu itu bumi kita ini merupakan bola panas. Belum ada makhluk yang bisa hidup di muka bumi ini. Ketika bumi berumur 2 miliar tahun, baru terbentuk kerak-kerak bumi. Terbentuk kerak-kerak bumi itu artinya uap sudah mulai ada. Jadi sebahagian dia mengeras dan sebahagian lagi terbentuk kerak-kerak bumi. Setelah berumur 3 miliar tahun, nah mulailah ada tanda-tanda kehidupan. 3,5 miliar tahun muncullah makhluk pertama di bumi mulai dari dalam air, namanya plankton. Tidak bisa bergerak sendiri, kemana air dia pergi ke sana. Mulai dari air itulah terjadi kehidupan di bumi ini. Firman Allah di dalam
surat Al-Anbiya surat 21 ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqa. Allah pernah memisahkan antara bumi dan matahari. Jadi dulu menyatu bumi dan matahari. Kemudian terjadi namanya Big Bang, ledakan besar. Terpisahlah bumi dari matahari. Tapi walaupun bumi telah memisah dari matahari, bumi tetap mengelilingi matahari pada lintasan ketiga dengan jarak 150 juta kilometer. Nah, jadi kalau cahaya 8 menit kecepatan cahaya dari matahari ke bumi. Nah, terpisahnya bumi dari matahari, Allah berikan air di muka bumi. Minal ma'i kulli syai'in hayyin afala yu'minun. Dari air itulah tumbuh segala macam benda-benda hidup. Tidakkah kamu mau beriman? Nah, mulailah makhluk pertama itu namanya plankton dalam air. Kemudian makhluk yang berkulit batu, kulit kapur, semacam kura-kura, penyu, dan makhluk-makhluk di pinggir laut. Kemudian barulah muncul makhluk-makhluk besar yang disebut dengan Atlantosaurus dan Dinosaurus. Kemudian mereka musnah, Allah ciptakan makhluk yang baru yang disebutkan dalam surat 35 Al-Fatir ayat yang ke-16. Ya'ti bi khalqin jadid. Kami ciptakan makhluk yang baru. Jadi yang lama musnah, diciptakan yang baru. Nah, barulah ada makhluk-makhluk besar musnah, diciptakan lagi yang baru. Dan manusia kita ini pun satu saat nanti musnah, Allah ciptakan lagi makhluk yang baru. Surah Al-Fatir ayat yang ke-16. Iyasya yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Satu saat nanti Allah menghendaki, Allah musnahkan seluruh manusia di permukaan bumi ini, dan Allah ganti dengan makhluk yang baru yang akan menggantikan kamu. Nah, kita tidak tahu apa nama makhluknya nanti yang menggantikan manusia. Tapi janji Allah banyak pada beberapa surat dalam Al-Quran, termasuk dalam surah Al-Waqiah disebutkan iyasya yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Satu saat nanti Allah musnahkan kamu, Allah akan gantikan kamu dengan makhluk yang lebih baru lagi. Kapan waktunya? Hanya Allah yang tahu. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, setelah ada makhluk-makhluk yang besar-besar, dalam tafsir namanya Banul Jad. Kalau orang bahagian mempelajari tentang geografi, bagaimana awal-awal bumi ini, katanya memang ada makhluk-makhluk besar, ada Garuda, ada Atlantosaurus, Dinosaurus, dan ada namanya Pithecanthropus erectus. Makhluk-makhluk besar yang mirip dengan manusia, tapi bukan manusia. Dia berjalan tegak, juga memakan tumbuh-tumbuhan, makan hewan sebagian seperti manusia, tetapi dia bukan manusia. Disebutkan dalam surah Al-Insan ayat 1. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang suatu masa yang lama dahulu. Ad-dahri itu waktu yang lama, di mana sudah ada makhluk yang mirip-mirip dengan manusia, tetapi tidak dapat disebut sebagai manusia. Allah berfirman lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yafsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi pada waktu itu belum ada manusia, hanya makhluk-makhluk besar saling memakan sesamanya.
Lalu Allah berfirman kepada malaikat, aku akan menciptakan pemimpin di muka bumi. Maksudnya Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Maka cemburulah di antara makhluk-makhluk itu tadi. Ada yang namanya tilis, karena dia membangkang, akhirnya namanya iblis. Jadi iblis itu artinya membangkang. Nah, membangkang dia kenapa? Makhluk yang seperti ini sudah ada di bumi. Sekarang engkau akan ciptakan makhluk yang lebih baru lagi yang akan menjadi pemimpin kami. Lalu diprotes oleh para malaikat kepada Allah. Apa katanya? Ataj'alu fiha may yafsidu biha. Kalau seperti ini sudah ada di bumi dan kerjanya saling memakan, menumpahkan darah, berperang sesama mereka. Apa jawab Allah tentang makhluk yang satu ini? Ada keistimewaan. Makhluk Adam yang kuciptanya ada keistimewaan yang disebut dengan inni a'lamu ma la ta'lamun. Akulah yang lebih tahu tentang keistimewaan makhluk yang bernama Adam ini, sedangkan kamu tidak tahu. Nah, jadi karena ada keistimewaannya, keturunan Adam dijadikan pemimpin di muka bumi yang disebut dengan khalifah. Khalifah itu artinya pengganti makhluk sebelumnya. Khalifah itu artinya pemimpin. Khalifah itu artinya orang yang bijaksana. Jadilah Adam dan keturunannya menjadi pemimpin di muka bumi ini. Seandainya tidak terjadi Adam dan Hawa memakan buah khuldi, dia akan diturunkan juga ke muka bumi ini, karena memang sudah dirancang oleh Allah Adam itu menjadi khalifah di muka bumi. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, kita inilah manusia untuk memakmurkan bumi, melihara lingkungan yang ada di bumi, dan tidak boleh berperang antara sesamanya. Walaupun kadang-kadang peperangan itu masih terjadi seperti di Israel dengan Palestina, Amerika dengan Iran. Nah, terjadi antara Israel dan Turki. Terjadi sekarang peperangan di Rusia juga terjadi peperangan. Tapi Allah mengikatkan la tufsidu fil ardh, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, di antara manusia ada pula yang menjadi pemimpinnya antara sesama manusia itu, yang disebut dengan imam. Nah, ini dipilih. Kalau khalifah awalnya Adam itu Allah yang milih, tapi kalau menjadi imam, pemimpin antar sesama manusia, boleh dipilih oleh manusia. Jadi namanya imam. Jadi imam itu bukan hanya yang memimpin sholat, tapi juga pemimpin disebut dengan imam. Jadi dalam buku Mawardi namanya Fikih As-Siyasah, judulnya, membuatlah suatu judul, suatu kaidah dari puluhan buku, juga dari sejarah Rasulullah, sejarah hidup para sahabat, dirumuskan dalam suatu rumusan bagaimana yang pemimpin itu sebenarnya. Jadi kaidah fikih mengatakan tasarruful imam li ra'yatihi manutun lil maslahah. Kebijaksanaan pemimpin terhadap rakyatnya ialah berorientasi kepada kemakmuran rakyatnya. Manutun bil maslahah, berorientasi kepada kemaslahatan umatnya. Nah, jadi itu ciri-ciri pemimpin. Bukan untuk kemakmuran, bukan manutun li ahlihi, bukan berorientasi untuk kemakmuran keluarganya, tetapi manutun li rakyatihi, mendatangkan kemaslahatan. Manutun bil maslahah li rakyatihi, untuk berorientasi kepada kemakmuran rakyatnya. Nah, itulah yang dicontohkan oleh khalifah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terjadilah Abu Bakar, itu namanya khalifah Rasulullah, khalifatul awal. Khalifah Rasulullah itu artinya pengganti Rasulullah. Khalifah Rasulullah itu pemimpin setelah Rasulullah, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, sampai pun tentang kepemimpinan akhirnya dipilih di antara para sahabat. Abu Bakar dipilih
dia menjadi pemimpin. Umar bin Khattab dipilih, Utsman bin Affan dipilih. Semuanya dipilih dari perwakilan. Sebetulnya Indonesia ini pemilihan tidak langsung juga. Menurut Undang-Undang Dasar 45 dipilih, ya, bersesuai dengan Pancasila, permusyawaratan perwakilan. Jadi wakil-wakil saja sebetulnya yang memilih. Tapi akhir-akhir ini setelah reformasi, semuanya ikut memilih dengan biaya yang super besar, sangat besar sekali. Apalagi ada korupsi juga yang terlibat di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Rahmat, kembali kepada pemimpin. Pemimpin yang lebih kecil lagi, negara yang lebih kecil, namanya rumah tangga. Negara yang paling kecil di dunia ini adalah negara rumah tangga. Siapa pemimpinnya? Bapak-bapak. Siapa wakil rakyatnya? Ibu-ibu. Firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Laki-laki adalah pemimpin bagi negaranya, pemimpin bagi rumah tangganya. Nah, siapa? Kenapa laki-laki dijadikan pemimpin? Bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din. Karena laki-laki diberikan kekuatan fisik, kekuatan akal dan jangkauan pikiran lebih jauh, lebih berani dan lebih kuat. Nah, karena itu Allah berikan tanggung jawab kepada laki-laki untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Kalau ada laki-laki tidak menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, dia takut menegur istri dan anaknya yang berbuat maksiat, laki-laki tersebut namanya dayus. Hadis mengatakan ad-dayus la yadkhulul jannah. Laki-laki yang dayus tidak akan pernah masuk surga, tidak akan mencium masuk surga. Jadi kita ini harus mempersiapkan pemimpin mulai dari dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sesuai dengan doa kita, semua kita laki-laki diharapkan menjadi pemimpin yang hebat sesuai dengan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, jadikanlah anak cucu dan keturunan kami sebagai pemimpin yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu terhormat, kita semuanya menjadi pemimpin yang bertakwa. Kalau soal memilih kepemimpinan ada doanya. Doa pemilu bisa Bapak Ibu? Doanya Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuka. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah Engkau angkat, Engkau jadikan pemimpin kepada kami orang yang tidak takut kepada Engkau dan tidak mencintai rakyatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Apa? Tak boleh banyak-banyak kan? Minum? Ah, iya. Ah, lah ya tak. Betul. Terima kasih kita sampaikan kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiah Ramadan pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan menghidupkannya dalam keseharian kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum salat tarawih kita mulai, ada pun hal yang kami ingin sampaikan, yakni bakul atau infak tarawih pada malam hari ini sebesar Rp690.000. Adapun donatur Ramadan untuk Ustaz, Imam dan Bilal dari Bapak Andi Laksamana sebesar Rp500.000. Adapun donatur untuk kubah Masjid Baitul Arsh dari Bapak Haji Aswin dan Ibu Haja Yasnedi sebesar Rp3 juta. Dari Ibu Nita Ernita sebesar Rp150.000. Dari Bapak Herman sebesar Rp150.000. Dari hamba Allah sebesar Rp2 juta. Dari hamba Allah sebesar Rp500.000.
dan dari hamba Allah sebesar Rp150.000. Terima kasih untuk info dan